Berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus William Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Berderaplah Satu, berdasarkan 1 Korintus pertama ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 bersama saya Tabita Valencia. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat dibentuk dan hidup seturut kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang menjadi pusat perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Teens, tahukah penggalan dari nyanyian ini? Berderaplah satu, pertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya. Itu adalah penggalan dari nyanyian Berderaplah Satu, himne GKI yang terdapat pada NKB 230. Himne GKI ini digubah oleh mendiang pendeta Hosea Abdi Widiadi. Menurut pendeta Abdi, himne GKI ini diciptakan dalam semangat kesatuan GKI yang tadinya merupakan 3 gereja berbeda, yaitu GKI Jabar, GKI Jateng, dan GKI Jatim. Kemudian menjadi satu pada tahun 1988. GKI yang satu adalah GKI yang melakukan derap langkah yang satu dalam misinya di tengah dunia. Teens, ternyata perjuangan kesatuan gereja itu tidak mudah. Sejak zaman Rasul Paulus, sudah ada perbedaan yang membawa gereja kepada perpecahan. Jemaat di Korintus adalah contohnya. Rasul Paulus mendengar kabar dari keluarga Chloe dan prihatin dengan keadaan jemaat Korintus yang berselisih karena perbedaan, terdapat di ayat yang ke-11. Ada yang mengaku golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas atau Petrus, juga ada yang mengaku dari golongan Kristus, terdapat di ayat yang ke-12. Jemaat berselisih dan terpecah-pecah dengan membawa nama-nama tokoh itu. Padahal tokoh-tokoh yang disebutkan sama-sama memberitakan Injil Kristus yang memberi hidup dan mempersatukan gereja. Paulus juga mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dan jika tubuh Kristus itu satu, mengapa gereja terpecah-pecah? Bandingkan dalam ayat yang ke-13. Karena itulah Paulus mengajak jemaat Korintus untuk seia sekata dan hidup dalam persatuan, terdapat di ayatnya yang ke-10. Teens, di tengah-tengah perselisihan dan perpecahan gereja karena perbedaan, GKI mengambil langkah untuk menjadi satu. Penyatuan itu tidaklah mudah. Banyak pergumulan, tantangan, serta pengorbanan yang harus dilakukan. Karena itu, semangat kesatuan gereja untuk berderap satu
perlu didasarkan pada pengakuan bahwa gereja adalah satu tubuh Kristus. Selain itu, perlu juga pengakuan bahwa gereja adalah persekutuan Esa yang bersumber dari Allah Trinitas, Allah persekutuan yang Esa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan diingatkan kembali bahwa Engkau yang mempersatukan Gereja Kristen Indonesia menjadi satu tubuh Kristus. Kiranya derap satu langkah ini Tuhan terus menjadi semangat dari setiap kami, anak-anak-Mu di dalam Gereja Kristen Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga mau untuk terus Tuhan mengingat bahwa kami adalah satu tubuh Kristus yang mau semakin mendukung satu sama lain, yang semakin mau terus berderap bersatu. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.